Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingganya saya dapat mampu mengerjakan tugas UAS berupa presentasi tentang materi ke-8 sampai ke-11. Kedua kalinya, sholawat serta salam marilah kita junjung agungkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atas perjuangan dakwah beliau sehingganya kita semua dapat mendapat hidayah Islam, nikmat iman dan nikmat Islam. Ketiga kalinya yang terhormat kepada Ibu Aulia Novitasari selaku dosen pengampu mata kuliah struktur perkembangan tumbuhan. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Adnan Kohar dengan nomor NPM 2110602 ingin mempresentasikan hasil tugas UAS dari materi ke-8 sampai ke-11. Baik, saya mulai presentasinya. Yang pertama yaitu judul tugas ujian akhir semester pendek struktur perkembangan tumbuhan. Baik, pertemuan yang ke-8 yaitu struktur dan perkembangan daun. Struktur daun terbagi menjadi dua kelompok, yaitu struktur daun bagian luar dan struktur daun bagian dalam. Nomor 1, struktur daun bagian luar. Struktur daun bagian luar terdapat 3 bagian, yaitu pelepah, daun, tangkai, daun, dan helai daun. Yang bagian A yaitu pelepah daun. Pelepah daun adalah bagian pangkal daun yang bentuknya melebar. Pelepah daun biasanya berfungsi untuk membungkus bagian batang tumbuhan atau tempat dudukan daun yang ada di batang. Yang bagian B yaitu tangkai daun. Bagian atau organ daun yang dapat menopang atau menahan helai daun agar tidak jatuh. Yang C yaitu helai daun. Meskipun bentuknya sangat beragam, tetapi helai daun menjadi struktur daun bagian luar yang sangat penting karena di helai daunlah fotosintesis terjadi. Slide berikutnya yaitu tentang struktur daun bagian dalam. Di dalam struktur daun bagian dalam itu, yang pertama terdapat bagian epidermis. Epidermis adalah lapisan jaringan yang ada di bawah pertemuan daun yang mana tumbuh pada tingkat tinggi memiliki tebal yang berbeda. Epidermis yang pada tumbuhan-tumbuhan tinggi memiliki tebal satu lapis berbeda. Sedangkan pada tumbuhan yang tingkat rendah, epidermisnya tipis dan umumnya tidak mempunyai klorofil. Sel-sel yang ada pada daun banyak sekali yang dapat dipelajari. Hal ini dikarenakan sel-sel epidermis mempunyai kekhasan fisiologi. Salah satunya sel-sel epidermis. Yang bagian selanjutnya yaitu bagian B, jaringan mesofil. Mesofil adalah jaringan yang terbentuk dari sel parenkim yang fotosintetik dan berada pada bagian dalam daun. Jaringan mesofil ini terdapat beberapa bagian yaitu jaringan tiang atau jaringan palisade dan jaringan bunga karang atau jaringan spons. Yang berikutnya yaitu pertemuan ke-9, struktur dan perkembangan bunga. Mahkota bunga atau corolla merupakan salah satu dari perhiasan bunga. Berfungsi membantu proses penyerbukan dengan cara menarik perhatian serangga untuk hinggap dan menghisap nektar di bunga. Yang bagian kedua yaitu kelopak bunga atau kaliks adalah perhiasan bunga yang terletak pada lingkaran terluar. Fungsi dari kelopak bunga yang masih muda dan melindungi kuncup ketika bunga sedang berkembang. Yang bagian ketiga yaitu dasar bunga atau reseptade, merupakan tempat bagian melekatnya pada mahkota bunga. Yang keempat yaitu anter atau kepala sari, bagian benang sari yang berada di ujung tungkai berfungsi untuk menyimpan serbuk sari.
Yang bagian berikutnya, yaitu bagian kelima, yaitu benang sari atau stamen. Ialah organ reproduksi jantan pada bunga. Yang keenam, bakal biji adalah struktur pada tumbuhan berbiji yang melindungi dari menjadi tempat berseragamnya sel telur. Yang terakhir yaitu tangkai bunga adalah cabang terakhir yang berfungsi sebagai penyokong bunga. Pertemuan ke-10 yaitu tentang struktur dan perkembangan buah. Epikotil adalah embrio yang akan membentuk pucuk-pucuk dari primordial daun dengan cara mengembang dan memanjang. Hipokotil adalah batang dari bibit yang berkecambah yang ditanaman di atas radikula dan kotiledon. Radikula adalah bakal cakram akar yang tumbuh selama masa perkecambahan. Kotiledon adalah bakal daun yang terbentuk dan melekat pada embrio. Selanjutnya yaitu pertemuan ke-11, materi tentang struktur dan perkembangan biji, embrio, dan kecambah. Yang pertama yaitu struktur biji. Pada bagian plumula adalah embrio yang akan membentuk pucuk-pucuk dan primordial daun dengan cara mengembang dan memanjang. Hipokotil adalah batang dan kecambah ditemukan di bawah kotiledon, daun biji, dan di atas radikula atau ekor. Radikula adalah bakal calon akar yang tumbuh selama masa berkecambahan. Kulit biji adalah lapisan luar dari biji. Kotiledon adalah bagian daun yang terbentuk dan melekat pada embrio dengan hipokotil. Endosperm adalah jaringan triploid yang terdapat pada bagian tumbuhan. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ataupun kesalahan pada pembuatan PowerPoint yang saya kerjakan dari awal, pertama dan terakhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.